Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Apa kabar sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, ya, mitra-mitra dimanapun Anda berada. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah hama penyakit, ya, tentang sundep dan beluk pada tanaman padi. Sundep dan beluk pada tanaman padi memang ini adalah hama yang barangkali agak sulit untuk diatasi atau mungkin sulit untuk dicegah, tetapi bisa kita dari sejak awal kita lakukan pencegahan, itu akan lebih baik, ya. Nah, hama sundep dan beluk ini mari kita ikuti tema kali ini, ya. Namun barangkali ada yang belum kenal dengan saya, akan saya sampaikan, yaitu nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro dan hama penyakit pada PT Natural Nusantara, ya. Baik sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, mitra-mitra dimanapun Anda berada, ya, gejala yang ditemukan sebelum padi berbunga itu namanya sundep, ya, sebelum padi berbunga. Sementara gejala serangan yang dilakukan setelah malainya keluar dikenal sebagai beluk, ya. Jadi kalau sebelum padi berbunga disebut sundep, kalau setelah malai keluar maka disebut sebagai beluk, ya. Nah, ini yang menyebabkan anakannya berwarna coklat, yaitu pada sundep, ya. Sementara kalau pada padi yang hampa dan malainya berwarna putih, biasanya ini adalah karena beluk, ya. Jadi dua serangan ini yang menyebabkan panen kita pada tanaman padi menjadi berkurang, ya. Nah, ini adalah ulat yang ada di bagian dalam tanaman, ya, dan gejalanya ada foto seperti tertera di situ, ya. Tanamannya ada malainya yang kering, ya, ada malainya yang kering, ya. Kemudian ada yang anakan-anakan yang berwarna coklat, jadi bermacam-macam di situ, ya. Kalau sundep biasanya anakannya berwarna coklat, kalau padinya hampa dan malainya berwarna putih maka itu diserang oleh beluk. Sundep atau beluk ini atau hama penggerek batang padi ini ada jenisnya, ada 4, ya. Yang pertama adalah imagonya atau dewasanya, ya, berwarna merah jambu. Kemudian ada yang bergaris, yang berwarna putih, atau yang berwarna kuning, ya. Keempat-empatnya ini sama berbahayanya, ya, menyebabkan sundep dan beluk pada tanaman padi kita. Nah, kalau kita lihat siklus hidupnya, ya, siklus hidupnya ini biasanya orang menyebut yang serangga dewasa imago atau mungkin kadang menyebutnya sebagai klaper, yaitu biasanya kalau kita jalan sore-sore hari pas kita di dekat tanaman padi kita di mana sudah ada serangan penggerek batang padi, maka biasanya kita akan nabrak, ya, hama ini, ya, klaper ini pada mata kita atau mungkin pada tubuh kita pada sore-sore hari, ya. Maka saatnya kita melakukan pencegahan dari sejak awal. Serangga dewasa atau klaper ini biasanya akan meletakkan telurnya. Biasanya dewasa ini umurnya 39 sampai 58 hari. Kemudian meletakkan telurnya, ya, stadia telur ini kurang lebih sekitar 1 minggu, ya. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, orange, ya, begitu, ya. Kemudian telur tadi selama kurang lebih 1 minggu atau 6 sampai 8 hari akan menetas menjadi larva. Nah, larva ini akan masuk ke dalam kulit tanaman padi dan mulai menggerek. Nah, ini yang menyebabkan tanaman padi kita akan rusak, ya. Tanaman padi kita akan rusak dan mengalami pergantian kulit itu rata-rata kurang lebih sekitar 5 sampai 7 kali, ya. Ini lamanya larva ini adalah sekitar 28 hari hingga 35 hari. Nah, setelah 35 hari maka dia akan menjadi kepompong di pangkal batang dan kurang lebih sekitar 6 sampai 23 hari di dalam kepompong. Nah, setelah itu dia akan menjadi serangga dewasa lagi atau klaper lagi, ya. Itu adalah siklus hidup daripada penggerek batang padi. Lalu pengendaliannya bagaimana? Nah, teman-teman semua, sebetulnya cara pengendaliannya adalah sederhana,
yaitu kita dengan melakukan tanam serempak dan melakukan rotasi tanaman, ya. Kita melakukan tanam serempak, jadi bersamaan kita menanam padi pada waktu yang bersamaan, ya, seperti yang dilakukan biasanya pada daerah-daerah di Bali, itu melakukan menanam padi dengan cara subak, ya, diatur di sana. Subak itu akan mengatur bagaimana menanam tanaman itu secara serempak, ya. Jadi di Bali sudah ada cara dengan bagaimana kita menanam padi dengan serempak. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi contoh buat kita untuk menanam dengan serempak. Karena dengan tanam serempak ini akan mengendalikan hama penggerek tanaman padi ini tidak memiliki inang atau tempat untuk tetap bertahan, ya. Jadi dia akan menjadi menurun karena tidak ada tempat untuk menjadi inangnya, ya. Kemudian kita melakukan dengan rotasi tanaman yang tentu saja dengan tanaman-tanaman yang bukan sekeluarga dengan tanaman padi, ya, dengan tanaman tebu misalnya dan lain sebagainya. Kemudian pengendalian yang lain yaitu dengan cara mekanis, yaitu dengan mengumpulkan telur-telur di pesemaian atau di lahan, ya. Kalau kita musim sebelumnya pernah terjadi serangan sundep dan beluk ini, maka kemungkinan pada musim yang berikutnya akan ada serangan sundep sama sundep dan beluk ini, ya. Kita lihat kalau kita sore-sore hari atau mungkin di pagi hari kita menemukan sedikit telur, ya. Telur-telur itu bisa berwarna putih atau mungkin orange, ya, di titik-titik tertentu, ya, di bagian batang-batang padi, maka bisa kita ambil dan kita bisa buang, ya. Kita bisa buang, kita ambil secara manual, ya. Dengan cara-cara ini maka serangan daripada hama dan penyakit sundep ini bisa kita kurangi. Nah, ada beberapa teman-teman yang lain kita bisa menggunakan dengan pemasangan lampu, ya. Pemasangan lampu ini bertujuan adalah klaper tadi atau yang dewasa daripada hama penggerek padi tadi bisa tertarik kepada lampu yang kita pasang, sehingga kita memasang namanya light trap atau memasang lampu yang disukai oleh klaper tadi. Kemudian di bagian bawahnya biasanya kita berikan ember yang berisi air supaya begitu klaper tadi mendekat kepada lampu maka kemudian akan jatuh di dalam air dan akan terperangkap. Ya, cara pengendalian lagi yang lain yaitu, ya, mengendalikan sundep ataupun beluk itu dengan memotong sisa padi serendah mungkin. Nah, sahabat-sahabat tani, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, memotong sisa padi serendah mungkin ini sangat memungkinkan untuk mengendalikan sundep ataupun beluk. Karena apa? Karena biasanya kita dapati, kita jumpai, ya, setelah kita lihat pemanenan itu rata-rata, ya, rata-rata tinggi sisa batang padi itu masih tinggi. Artinya masih ada kemungkinan sundep atau beluk, ya, yang masih ada di situ, atau mungkin barangkali telurnya tersisa di situ, atau barangkali masih ada ulatnya yang tertinggal di situ. Sehingga dengan memotong padi serendah mungkin kita harapkan, ya, hama penggerek batang padi tadi, ya, sudah tidak ada sisanya lagi di sisa batang padi. Selain kita memotong serendah mungkin, maka biasanya ini kurang lebih sekitar 7-10 cm, ya. Begitu kita sudah memotong serendah mungkin, maka kita lakukan langkah berikutnya adalah penggenangan air, ya, kurang lebih sampai 10 cm, ya. Dengan memotong padi serendah mungkin, ya, kemudian menggenanginya kurang lebih sekitar 10 cm, ya, maka kita harapkan, ya, sisa-sisa daripada sundep ataupun beluk yang tersisa di batang padi kita harapkan sudah mati. Nah, kemudian pengendalian yang lain yaitu kita menggunakan dengan memanfaatkan musuh alaminya. Apa itu musuh alaminya? Musuh alaminya adalah Beveria bassiana. Ya, ini adalah musuh alami agensi hayati yang sangat bermanfaat untuk kita semua untuk mengendalikan, ya, sundep atau beluk ini dari sejak awal. Ya, dari sejak awal ini sangat bermanfaat. Karena kalau itu sudah terjadi, ya, sundep ataupun beluk, untuk menggunakan dengan pestisida kimia sekalipun itu menjadi kurang begitu bermanfaat. Karena apa? Karena larvanya atau ulatnya itu sudah masuk ke bagian batang padi, ya, sudah tertutup dengan bagian batang padi, sehingga disemprot dengan cara apapun, ya, kadang-kadang tidak memberikan manfaat yang baik. Maka kami sarankan apabila pada suatu daerah, ya, sebelumnya, musim yang sebelumnya, ya, sudah terjadi gejala-gejala ataupun serangan-serangan sundep ataupun beluk, maka pada musim kali ini, ya, manfaatkanlah musuh alami BVR dari PT Natural Nusantara ini
Beveria bassiana ini ya dimanfaatkan dengan cara disemprotkan dari sejak awal ya, dari lahan atau dari pesemaian ya, dari sejak awal ya, dari pesemaian kita sudah semprotkan ya, sekali atau dua kali saja. Kemudian begitu sudah masuk di lahan, maka penyemprotannya bisa kita tambahkan dengan POC-nasa ataupun hormon ataupun bersamaan dari situ. Maka kita harapkan klaper-klaper tadi ya pada saat dia hinggap sudah tertular dengan BVR atau Beveria bassiana ini, sehingga dia nanti akan menularkan ke teman-temannya yang lain, dan itu nanti akan mengendalikan sundep ataupun beluk pada lahan padi kita ya. Maka sebaiknya saran kami adalah lakukan ya pengendalian ini dari sejak awal tanam ya. Manfaatkanlah BVR ini, Beveria bassiana ini ya dari sejak awal, yaitu dari sejak pesemaian, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, ini tentang tema tentang sundep ataupun beluk, teman-teman mitra-mitra agro dimanapun Anda berada. Mohon maaf kalau ada salah kata saya. Namun barangkali ada sesuatu yang barangkali bisa di-sharekan pada kita, boleh ya di subscribe, nanti kita informasikan, atau mungkin kita teman-teman memerlukan video apa saja nanti kita akan sampaikan. Mudah-mudahan tema kali ini bisa memberikan manfaat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata saya ya. Kalaupun nanti berkenan bisa di subscribe dan untuk mengikuti tema-tema yang lainnya ya. Nah teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, demikian tadi tema kita kali ini tentang sundep dan beluk, dan akan kita sambung lagi dengan tema-tema yang lainnya yang bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain juga. Demikian tadi cerita kita, tema kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.